Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Syahrani Putri dengan NPM 150202-2019. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai book talk project, salah satu tugas mata kuliah pengembangan budaya baca. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu buku yang berjudul Dikta dan Hukum. Biasanya novel-novel ini tuh berasal dari Wattpad, tetapi ini cukup berbeda. Novel ini awalnya dipublishkan di aplikasi Twitter dalam bentuk AU. AU itu adalah Alternative Universe. Jadi memang ada orang yang mengagumi idolanya, lalu dia bikin cerita, tetapi bukan cerita aslinya. Dan ini salah satu karya yang sudah berhasil dibukukan oleh penulis dan diseriskannya itu Dikta dan Hukum. Cerita ini juga sempat ramai di kalangan penggemar bacaan. Dengan ini, ceritanya sangat bagus dan di dalam buku ini juga menceritakan tentang kekeluargaan, pertemanan, dan percintaan. Terutama kisah tentang Dikta dan Nadira yang membuat penggemar bacaan tertarik dengan membacanya. Awalnya saya membeli novel ini karena penasaran dengan isinya, dan setelah dibaca, novel ini sangat bagus. Novel ini membuat saya nangis di ending dan benar-benar menguras emosi. Gak salah sih kalau misalnya novel ini sempat trending di TikTok dan sempat ramai dibicarakan. Jadi di buku ini bercerita tentang Dikta yang merupakan mahasiswa hukum dan Nadira adalah seorang siswi SMA jurusan IPS. Keduanya ini dijodohkan oleh keluarga mereka. Sifat dari seorang Dikta ini cenderung agak cuek dan dingin, dan Dikta juga merupakan mahasiswa yang sibuk, sedangkan Nadira adalah gadis yang ceria, cerewet, dan agak sedikit malas. Mereka berdua ini adalah pribadi yang sangat berbanding terbalik. Nadira yang seringkali meminta bantuan kepada Dikta untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Terkadang Nadira memintanya di waktu yang tidak tepat. Hasil membuat Dikta marah kepada Nadira. Tetapi Dikta tidak bisa terlalu lama marah dengan Nadira. Dengan seiring berjalannya waktu, Nadira dan Dikta jadi semakin dekat, sehingga ada perasaan lain yang mereka rasakan, yang memulai menyadari perasaannya terlebih dahulu, yaitu Nadira sendiri. Walaupun sebenarnya Nadira memiliki pacar. Di alur cerita novel ini sangat bikin saya penasaran sih, dan pasti nggak disangka-sangka dengan endingnya. Di akhir cerita novel ini juga tidak bisa ditebak dengan alurnya. Dan yang paling saya suka dari novel ini, bahasanya mudah dipahami, dan tentunya banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil karena penulisnya juga menuliskan beberapa cerita sejarah. Menurut saya buku novel ini ceritanya cukup bagus. Di dalamnya tidak hanya berisi tentang kisah cinta yang klise, tetapi juga tentang kekeluargaan dan pertemanan dari beberapa pembahasan dalam novel ini. Di dalam novel ini pun juga ada mengenai ilmu hukumnya, sehingga buku ini juga sangat merekomendasi untuk dibaca, apalagi terutama untuk orang-orang yang tertarik dengan hukum. Tidak hanya itu saja, di buku ini juga banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil di dalam buku ini. Salah satu pembelajaran yang bisa saya ambil di dalam novel ini adalah jangan pernah sesekali menyalahkan takdir atas sesuatu yang menimpa kita, karena dengan itu apapun yang terjadi setelahnya pasti bisa dijadikan pembelajaran. Yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin, dan juga harus terus berusaha agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.